Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak yang saleh dan saleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan semangat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali bersama Ustazah Nia. Hari ini kita akan belajar menggunakan buku paket tema 1 tentang hidup rukun, subtema 1 tentang hidup rukun di rumah. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya nak. Membaca doa pagi hari dan membaca doa mau belajar. Membaca doa pagi hari dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asba'na wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusur. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak, tadi kita sudah membaca doa ya. Sekarang anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, siapkan ya alat-alat tulisnya dan buku paket tema 1 tentang hidup rukun. Nah, kita akan belajar di subtema 1, hidup rukun di rumah. Ya, mata pelajaran PPKN tentang mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Tujuan pembelajaran untuk hari ini yang pertama, dengan diberikan gambar perisai burung Garuda, siswa dapat memasangkan simbol dan bunyi sila-sila pada Pancasila dengan benar. 2. Dengan diberikan gambar contoh penerapan sila pertama Pancasila, siswa dapat menyebutkan bunyi sila pertama Pancasila dengan benar. 3. Dengan diberikan contoh penerapan sila pertama Pancasila pada gambar, siswa dapat menceritakan pengalaman penerapan sila pertama pada Pancasila dengan benar. Anak-anak, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang kerukunannya. Yang pertama, rukun adalah baik dan berdamai. Yang kedua, kerukunan membuat suasana menjadi bahagia dan damai. 3. Hidup rukun membuat hidup kita lebih damai dan tentram. 4. Kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun, semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah. Apa yang harus kita lakukan di rumah tetap terjaga? Kerukunan di rumah selalu terjaga bila aku bertutur kata dengan baik dengan setiap anggota keluarga. Bila aku meminta tolong dengan sopan dan mengucapkan terima kasih, dan bila aku meminta maaf jika berbuat salah dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Nah, ya anak-anak, rukun itu ya, dengan rukun itu kita akan baik dan berdamai. Dengan adanya kerukunan ya, kita akan tentram ya nak ya, dimanapun kita berada. Jadi kita harus menjaga sikap dan perilaku ya, ucapan dimanapun berada, supaya di lingkungan kita atau dimanapun berada kita rukun ya dengan siapapun.
Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Yang Nana ya, masih ingat ya, dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Yang keenam, lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Nah, dasar negara Indonesia adalah Pancasila dan lambangnya negara Indonesia adalah burung Garuda. 7. Simbol sila-sila Pancasila termuat dalam perisai burung Garuda. Nah, ini yang ke-8 itu ya. Nah, ini ada lambang dan bunyi dari sila-sila Pancasila. Kita pernah membahasnya ya anak-anak waktu di kelas 1. Mungkin anak-anak masih mengingatnya ya anak ya. Nah, bunyi sila ke-1 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya, lambangnya bintang ya anak ya. Nah, ini terus sila kedua bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa ini anak-anak? Ya, rantai, betul ya. Yang ketiga bunyinya Persatuan Indonesia. Lambangnya pohon beringin. Sila keempat bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya padi dan kapas ya Nana ya. Nah, yang ke-9, contoh sikap yang sesuai nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama contoh penerapan sikap di sila ke-1. Yang pertama adalah mengucapkan bersyukur karena kita bisa makan ya. Bersyukur punya teman baik, bersyukur ya masih diberi kehidupan yang layak oleh Allah ya. Yang kedua, beribadah tepat waktu. Yang ketiga, percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, melakukan ibadah sesuai agamanya yang dianut. Ini adalah contoh sikap yang sesuai dengan sila ke-1 ya anak ya. Nah, contoh sikap ya yang sesuai dengan sila kedua ya, contoh penerapan sila kedua. Yang pertama, menghormati kedua orang tua dan orang yang lebih tua ya, harus menghormati anak ya. Yang tua, yang muda menghormati yang lebih tua, yang lebih tua menyayangi yang lebih muda ya. Yang kedua, memberi bantuan kepada korban bencana alam ya nak ya. Yang ketiga, melakukan kerja bakti di lingkungan RT. Ini adalah cerminan sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila sila kedua ya nak ya. Sila kedua. Nah, ada lagi nih contoh ya sikap yang sesuai dengan sila Pancasila ketiga. Ya, yang pertama, melaksanakan kerja bakti membersihkan rumah. Yang kedua, rukun dengan sesama. Nah, ini contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat. Yang pertama, menentukan tujuan tempat wisata keluarga dengan bermusyawarah. Ya. 2. Bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Ada lagi contoh sikap yang mencerminkan sila kelima. Yang pertama ini, berlaku adil terhadap semua anggota keluarga. 2. Menjaga suasana kekeluargaan di lingkungan rumah. 3. Tidak berperilaku boros ya.
Jadi harus hemat ya nak ya. 4. Tidak merusak fasilitas umum. Kita harus sama-sama menjaganya. Nah, itulah cerminan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila ya Nana ya. Nah, ini yang ke-10. Kita harus mengamalkan sila-sila dalam Pancasila untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia supaya tidak mudah terpecah belah. Ya, kita harus menjaganya Nana ya, untuk bersatu padu terus agar tidak terpecah belah. Yang ke-11 ya, musyawarah adalah membicarakan suatu hal atau masalah dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atau solusi bersama. Yang ke-12, dalam bermusyawarah pasti ada perbedaan pendapat. Nah, ini yang ke-13, ayo kita mengamati ya Nana ya. Amatilah gambar di bawah ini, menurut pendapatmu pengamalan sila keberapakah yang ditunjukkan oleh gambar ini? Nah, apakah kamu selalu beribadah bersama keluargamu? Ya, selalu ya Nak ya, kayak misalkan sholat berjamaah ya, sama-sama keluarga di rumah. Nah, ini adalah cerminan ya, beribadah itu cerminan sila. Contoh sikap sila pertama ya Nak ya, ini beribadah untuk orang muslim ya, sholat ya. Terus ada makan nih, sebelum makan kita membaca doa dulu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang mencerminkan sila ke-1. Nah, untuk tugas hari ini, anak-anak yang soleh dan soleha mengerjakan latihan soal pada buku pakai tema 1, subtema 1, halaman 17. Ayo menulis nomor 1 sampai 5. Menulis bunyi sila-sila Pancasila dengan benar. Tuliskan bunyi tiap sila Pancasila, kemudian sebutkan simbol dari sila tersebut. Sudah hafal ya anak-anak ya? Di kelas 1 sudah pernah diajarkan ya anak ya. Nah, tulis di sini nih, sila ke-1 bunyinya apa? Tadi saya sudah menerangkan ya. Dan simbolnya apa? Sampai 5 ya, simbolnya juga ya anak ya. Nah, selamat mengerjakannya anak-anak yang soleh dan soleha. Semangat menjaga wajah. Anak-anak yang soleh dan soleha, Ustazah tidak lupa untuk selalu mengingatkan anak-anak untuk menjalankan protokol kesehatan dengan 5M, yaitu ya, yang pertama ini memakai masker dengan baik. Yang kedua ini mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Yang kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Jadi kalau anak-anak tidak penting-penting keluar rumah, jangan keluar rumah ya, tetap di rumah saja ya Nak. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa ya, sholat 5 waktu dan membantu orang tua. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa ya, setelah belajar. Membaca doa setelah belajar dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih anak-anak yang soleh dan soleha.
Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.